Oke teman-teman, kita langsung ya di sini. Ini sudah saya kasih warna dasar atau blok. Sudah saya blok dengan warna seperti ini. Ini campuran warna merah, kuning, dan hitam. Kuningnya paling banyak, sedikit merah, dan hitamnya paling sedikit. Upayakan apapun merek cat Anda yang Anda pakai, upayakan ini jadi coklat tua ya. Kenapa harus coklat tua? Karena nanti tumbuhan padinya kan itu kuning ya, yang mau dipanen. Jadi sisi gelapnya itu bisa saja coklat ataupun oranye ya. Jadi warna bercak seperti ini nggak apa-apa, silakan saja seperti ini. Karena ini warnanya masih blocking ya, blok warna dasar. Mesti diwarnai dasar dulu dengan warna gelap seperti ini ya. Karena kuningnya itu gelapnya bisa saja coklat ya, atau oranye. Kita campur seperti ini dulu dengan warna ini, kuning, merah, dan hitam. Kuning paling banyak, merahnya sedikit untuk menjadikan oranye, dan sedikit tambahkan hitam untuk menjadikan coklat. Oke. Oke teman-teman, ini kita pakai kuas kipas ya. Kuas ini. Cuman pakai satu kuas ini aja ya. Yang penting ini tekniknya bisa Anda pahami dengan memakai kuas seperti ini. Oke, kita bikin di sini bagian jauh dulu, dari jauh terus langsung ke bagian dekat ya. Kenapa harus begitu? Karena ini perspektifnya pandangan datar ya, pandangan datar. Jadi yang dekat itu menimpa yang jauh. Oke, paham kan maksudnya begitu ya. Yang jauh ini kita timpa terus semakin dekat kita timpa dengan yang objek yang paling dekat begitu ya. Oke, di sini agak berisik ya, berisik, ada anak-anak. Sekarang kita bikin dulu yang jauh dulu. Kasih warna kuning dan putih ya. Ini saya sudah campur di sini, kuning dan putih. Dan tonjokannya rapat ya, seperti ini. Dan kuasnya datar seperti ini. Jangan begini. Seperti ini ya. Tonjokan seperti ini rapat untuk yang bagian jauh ini ya. Rapat tapi warnanya jangan merata. Seperti itu ya. Ini bagian jauh dulu. Karena semakin dekat semakin kita timpa dengan yang dekat gitu ya. Karena kalau kita bagian dekat dulu kita mulai, semakin jauh sepertinya sawahnya menurun ya. Kayak di apa namanya? Kayak tebing ya. Jadi karena ini pandangan mendatar, jadi kita harus menimpa yang jauh itu dengan objek yang dekat. Oke, semoga paham ya maksudnya. Jika belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, biar apa namanya, tidak terlalu hening ya, kita mainkan musiknya sambil memperhatikan ya. Karena memang musik itu juga kadang-kadang mempengaruhi apa kita ya, imajinasi kita ya, kadang-kadang tapi memang. Oke, saya nyalakan dulu musiknya sambil nonton. Nanti di sini akan saya jelaskan lagi yang makin dekatnya ya.
Nah, teman-teman, ini sudah semakin dekat ya. Jadi teknik untuk yang semakin dekat ini mungkin sekali-sekali kita pakaikan kuasnya seperti begini ya. Tadi awalnya seperti ini, sekarang kita sekali-sekali pakai seperti ini. Dan sekali-sekali begini, sekali-sekali begini ya. Coba perhatikan saja di sini seperti apa. Nah, semakin dekat kita akan bikin agak sedikit kelihatan batang-batangnya ya. Semakin dekat semakin kelihatan batangnya ya, batang-batang padinya. Nah, seperti ini. Ini sudah semakin dekat bagian ke sini. Warna masih tetap kuning dicampur putih ya. Nah, posisi kuas saya seperti ini. Tidak seperti ini lagi, sudah seperti ini.
Dan tonjokannya jangan terlalu dipaksa. Itu tonjokannya antara ditekan dan tidak ditekan ya. Seperti ini saja, ujung-ujung kuasnya saja ya. Dan tentunya memakai perasaan ya, memakai insting lah. Oke, masih lanjut. Ditimpa lagi. Semakin dekat, semakin apa ini, goresannya ini semakin besar ya, semakin memanjang ke bawah ini batang-batangnya. Kadang-kadang goresan ini saya ini kan, atau mungkin ditempel-tempel begini sekali-sekali ya. Tidak selalu, sekali-sekali ditempel-tempel begini, sekali-sekali juga begini kan, digores-gores turun naik gitu ya. Dan juga jangan lurus-lurus, turun naiknya jangan lurus-lurus, kadang begini, kadang seperti apa ya, membentuk huruf Y ya, tapi tidak juga selalu, hanya sekali-sekali, karena memang kita sedang memakai insting berimajinasi sambil membayangkan sebenarnya kenyataannya tumbuhan padinya itu seperti apa ya. Kan tidak terlalu ini ya, tidak terlalu rapi ya tumbuhnya, ada yang mereng, ada yang rebah begitu ya. Nah begitu, ini baru tahap kita masih membuat efek batang-batangnya ya, batang-batang padi. Oke, ditambah catnya, tambah kuning sama putih, masih kuning dan putih ya. Ini kadang-kadang saya tonjok saja seperti ini dengan ujung kuas. Kadang-kadang saya goreskan seperti ini, kadang saya tonjok-tonjok sedikit. Dan selalu kadang begini, kadang begini, kadang begini ya, kadang lurus saja. Ya seperti tadi, seakan-akan membentuk huruf Y, tapi huruf Y yang kusut ya. Nih, seperti ini nih. Gerak lambat ya. Nih. Nah, begitu ya. Nih. Sama halnya kita membuat waktu di SD dulu ya, kita membuatkan seperti ini ya. Nih. Huruf Y ya kan? Seperti huruf atau huruf V ya, huruf V. Nah, begitu ya. Jadi versi dulu itu ya memang begini. Jadi versi sekarangnya kita dibanyakin gitu ya. Yang seperti Y-nya itu tadi. Nah, jadinya seperti ini. Ini sudah makin dekat. Efek batangnya sudah memang harus kelihatan jelas lagi ya. Ataupun harus kelihatan besar lagi, panjang lagi begini ya goresannya. Nah, biar ini kelihatan perspektifnya mendatar. Artinya ini semakin jauh semakin tidak kelihatan batangnya. Ini kan nggak ada ya kelihatan batang-batang seperti ini, hanya polos begitu ya. Dan semakin dekat, nah ini perbedaannya ya. Oke, masih lanjut. Di sini kita lanjutkan untuk memenuhi di sini, mengisi ya, mengisi yang kosong ini agar penuh ya, dipenuhkan dulu sama ini
gores-goresannya seperti ini. Nah, sudah penuh ya. Selesai tahap 2. Sekarang kita masuk untuk mendetailkan apa namanya itu, butir-butiran padinya ya. Ini kan baru batang-batangnya. Nah, butiran-butiran padinya. Sekarang kita sempurnakan dulu ini. Dirasa masih ada yang ini belum sempurna ya, udah tambah aja dulu. Oke. Sudah kering ya, karena saya keringkan pakai alat ini, pengiring rambut. Karena kalau tidak kering dulu yang bagian-bagian baru saja kita gores-gores ini, untuk pendetailannya agak rumit ya, karena warna yang tadinya akan mengikut ke warna yang akan kita bikin baru gitu ya. Sekarang kita masuk ke ini, butiran-butiran padinya. Masih di ini warna putih dan kuning. Keringkan dulu kuasnya. Masih pakai kuas ini ya, kuas kipas. Masuk ke warna putih dan kuning. Kita mulai dari mungkin dari sinilah ya. Kalau dari sini mungkin sudah tidak kelihatan lagi karena ini pandangan jauh ya. Kita mulai dari sini. Goresannya menyamping seperti ini. Tidak seperti ini, menyamping seperti ini ya. Rebah seperti ini. Oke, seperti ini. Dan goresan-goresan seperti ini harus lebih halus lagi dari yang semula tadi. Tetap yang bagian jauh kita bikin goresan rapat-rapat. Dan untuk yang jauh itu saya pakai teknik yang bagian ujung kuasnya ini, bagian pinggirnya ini, bagian sini. Tidak full ke sini ya. Bagian ujungnya saja, bagian ujung sini saja ya. Seperti ini. Dan ini juga semakin halus, semakin tidak dipaksa-paksa ya. Oke, perhatikan dengan seksama. Nah, ini untuk butiran-butiran padinya jangan terlalu merata juga. Harus ada kelihatan gelombang-gelombang padi yang apa namanya tuh, gundukan-gundukan ya, gundukan-gundukan padinya gitu. Jadi artinya kita membuatnya tidak merata seperti yang jauh ini. Oke, ini masih yang bagian tengah ya. Yang bagian tengah, ini bagian jauh, ini bagian tengah. Nah, segitu saja. Jangan terlalu di full begitu ya. Karena memang kalau padi yang sudah mau dipanen itu, kalau kita bikin lukisannya, efeknya efek seperti ada gundukan-gundukan ya. Kelihatan kan ini gundukan-gundukannya, tumpuk-tumpukannya seperti itu. Tidak merata ya. Harus begitu. Harus tidak merata ya. Harus tidak merata dan di bagian tertentu juga boleh rata ya seperti ini. Karena itulah memang yang dinamakan teknik.
Oke, sudah hampir kelihatan di bagian tengah itu apa nah, butiran-butiran padinya. Tonjokan halus ya, tonjokan halus. Oke, kita sempurnakan dulu yang ini. Sepertinya masih belum sempurna banget ya. Yang bagian jauh ini. Bagian jauh ini ya memang harus rapat. Rapat tapi tidak merata ya, hasil catnya, hasil warnanya tidak merata. Oke. Sekarang bagian dekat. Kita ambil lagi putih dan kuning. Artinya kita mau bikin warna krem. Karena kuningnya padi itu kan warnanya kuning krem ya. Bukan kuning apa? Bukan kuning pisang begitu ya. Kuning krem. Nah, ini sudah di bagian dekat. Perhatikan. Nah, seru sekali saya beri seperti itu. Dan butiran-butiran ini nanti kita akan bikin seperti menjulai-julai ya. Jatuh-jatuh. Pernah ingat ini kan, pernah dengar kan, pepatah mengatakan itu kan, padi itu semakin semakin apa? Semakin besar semakin nunduk ya. Jadi gini, kita bikin tunduk-tundukan padinya ya. Seperti nunduk-nunduk jatuh-jatuh ya. Seperti ini. Nah, itulah fungsinya kuas ini. Saat kita tonjok ini dia seperti ini. Seperti ini ya. Agak melengkung begitu ya. Jadi sebetulnya ya memang kuas itu dibuat di pabrik, memang ada masing-masing kegunaannya ya. Nah, tetap tonjokannya jangan dipaksa, jangan dikuat-kuatkan ya maksudnya. Nah, begitu. Sudah hampir ke sini, masih warna kuning dan putih. Oke, ini makin mendekat ya, semakin dekat semakin kita perlihatkan detailnya. Semakin jauh semakin tidak kelihatan detailnya ya, begitu. Ini sebetulnya Pak Taninya belum seukuran ini ya, karena padinya tinggi segini, Pak Taninya palingan setinggi gini ya, setinggi ini. Jangan hiraukan ini. Ini sebetulnya belum kita ini pastikan, karena kita dulu ya fokus ke membuat butiran padinya. Jangan hiraukan dulu ukuran Pak Taninya, ini belum ini. Karena memang nanti kita sesuaikan dengan ukuran tinggi padi ya. Kan nggak mungkin juga ini Pak Taninya terlalu tinggi, padinya cuma selutut. Mana ada padi yang udah masak itu selutut, nggak ada kan. Jadi begitu. Nah, semakin dekat semakin begini ya. Nah, kelihatan butir-butiran, seperti butir-butiran ya. Karena kalau memang diperhatikan ini cuma tonjokan cat begitu ya. Cuman pandangan mata kalau di lukisan itu ya itulah yang namanya seni.
karena orang melihat, nah ini kan butiran padi, kan begitu. Nggak ada orang bilang itu melihat lukisan, nah ini kan tonjokan cat. Nggak ada ya, karena orang udah tahu ini memang cat, dan ini objeknya butiran padi, oke? Seperti itu ya kira-kira. Nah, bagian sini sedikit ya. Nah, begitu. Oke, lanjutkan di sini. Semakin dekat, semakin kelihatan oh butiran padinya yang jatuh-jatuh begini ya, nunduk-nunduk begini. Semakin kasar tonjokannya. Semakin dekat, semakin tonjokan yang kasar gitu ya. Semakin besar. Nah, itu. Dan bagian sini juga, karena ini memang saya tinggal dikit begini, memang harus begitu. Tidak harus merata, karena memang hakikatnya kita lihat di kenyataannya memang begitu ya. Karena ini pandang dekat, perspektifnya, titik pandangnya nampak dekat ya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, kira-kira begitu teknik dasarnya. Dan coba latihan selalu dengan versi begini. Lama-lama ya juga nanti akan menemukan versi Anda tersendiri. Dengan sering latihan ya. Jangan hiraukan Pak Taninya, ini Pak Taninya terlalu besar. Kita fokus ke bagian tutorial membuat ini ya, butiran-butiran padi, tumbuhan padi yang menguning. Beda lagi ya kalau yang padinya masih ini, yang baru ditanam, yang masih hijau-hijau, beda lagi. Ya pasti beda lah, yang belum ada padinya, yang masih tumbuh-tumbuh kayak rumput. Itu nggak apa-apa dirapikan sedikit, seperti goresan turun naik tadi ya, tidak ada ininya, belum ada padinya ya kan. Oke, kira-kira begini. Semoga teman-teman betah latihannya dan tidak bosan. Kalau memang mau hasil lukisannya lebih natural ya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya dengan tutorial yang masih dalam kategori unsur-unsur di dalam lukisan pemandangan ya. Oke, sampai jumpa.